Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Tandika SPD. Nomor peserta PPG saya 2015-0298-7997. Asal instansi saya SDN 063 Kebon Gedang. LPTK PPG dalam jabatan saya di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Uhamka Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran di materi pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran pertama di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Bapak harap semoga kalian sehat ya. Apabila ada yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan secepatnya dan bisa bersembuh. Anak-anak, Bapak tidak bosan untuk mengingatkan kepada kalian di masa pandemi ini. Bapak harap kalian selalu menjaga hidup bersih dan menjaga kesehatan dan selalu memakan makanan yang bergizi. Hindari makan makanan yang mengandung pengawet yang anak-anak. Ya. Nah, kemudian untuk absensi kelas, kalian isi di sini ya, di Google Classroom yang ini. Ya. Tenggat waktu untuk pengisian absensi kelas itu sampai jam 12 saja ya, sampai jam 12 nanti kalian isi. Bapak harap seperti itu ya. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya, agar diberikan kelancaran dan kemudahan kalian untuk mendapatkan ilmu hari ini. Silahkan Muhammad Fikri Fahrezi untuk memimpin teman-temannya melaksanakan doa sebelum belajar. Silahkan Muhammad Fikri. Ya Pak, sebelum melakukan pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kita menyanyikan lagu setelah tadi berdoa. Setelah tadi berdoa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekali anak-anak ya, terdengar sangat jelas, sangat lantang ya, kalian menyanyikan Indonesia ini. Baik, selanjutnya seperti biasa setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan melanggengkan Asmaul Husna, yaitu 99 nama baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita bersama-sama ya melanggengkan Asmaul. Selanjutnya, nah, anak-anak, dalam kegiatan pembelajaran hari ini ada aturan ya dan arahan kegiatan pembelajaran yang harus kalian lakukan. Ya. Yang pertama adalah matikan speaker ketika sedang menyimak materi atau video pembelajaran. Nah, seperti sekarang, coba semuanya matikan speakernya dahulu ya, supaya kalian bisa mendengar ya suara Bapak dan kalian tidak bertabrakan ya. Kemudian yang kedua, nyalakan speaker ketika akan menjawab pertanyaan. Nah, baru ketika kalian ingin menjawab pertanyaan, nyalakan speakernya ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan nama ketika akan menjawab pertanyaan atau menampilkan hasil pekerjaan tugas. Nah, nanti ketika ada sesi tanya jawab atau menampilkan tugas, nanti kalian menyalakan speakernya terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama atau kelompok dari mana ya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, tidak mencoret layar HP atau menggosok layar HP
Nah, ketika kalian menggosok layar HP nih, itu suka muncul di layar HP Bapak, di layar Zoom meeting Bapak itu. Suka ada coret-coret seperti itu. Suka kelihatan ya oleh kalian ya, siapa yang coret-coret itu suka ada namanya. Ya, nanti Bapak harap kalian, kalau misalnya untuk di layar HP ini, kalian cukup hanya menyalakan dan mematikan. Baik, sebelum memulai pembelajaran mari kita tepuk tangan dulu. Siap ya? Semangat. Semangat. Iya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya. Harus tetap semangat anak-anak. Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari tema 5 tentang wirausaha, subtema 2 usaha di sekitar kita, pembelajaran pertama ya. Kemudian materinya sendiri itu mengenai mata pelajaran IPS dan ilmu pengetahuan alam. Di ilmu pengetahuan sosial, kita akan mempelajari posisi dan peranan Indonesia dalam kerjasama ekonomi di lingkup ASEAN. Sedangkan di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari benda magnetis dan non-magnetis, dan nanti kita akan melakukan percobaan. Nah, kemudian dari tujuan kegiatan pembelajaran hari ini ada tujuannya. Yang pertama yaitu kalian melalui mengamati video pembelajaran, kalian dapat menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian yang kedua, melalui mengamati video pembelajaran, kalian dapat menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat membuktikan yang termasuk mana benda magnetis dan non-magnetis dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui diskusi, dapat membuat laporan hasil percobaan tentang benda magnetis dan non-magnetis ini. Coba kalian lihat, ini ada kata wirausaha. Apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian ingat, apa yang kalian pahami ketika kalian melihat kata wirausaha? Bapak ingin tahu. Pengusaha. Pengusaha. Tadi apa? Tentang pekerjaan. Wirausaha. Membangun usaha sendiri. Membangun usaha sendiri. Apalagi? Kegiatan usaha. Iya. Hebat jawaban kalian ya. Itu kalian betul sekali apa yang dikatakan kalian. Wirausaha ini berhubungan dengan pekerjaan ya, jenis pekerjaan, dan tadi ada yang menjawab kegiatan usaha yang bilang itu ASEAN. Apa yang terlintas di bayangan kalian, di pikiran kalian mengenai ASEAN? Kelompok suatu olahraga. Tadi apa? Negara Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara. Kelompok negara Asia Tenggara. Apalagi? Cabang olahraga. Ada lagi? Tuh. Ada lagi? Untuk persatuan ekonomi negara. Persatuan ekonomi negara. Pintar, hebat kalian ya. Jadi betul ya apa yang disebutkan oleh kalian. ASEAN itu tadi ada yang menyebutkan bahwa ASEAN adalah kelompok atau organisasi di kawasan negara-negara. Di sini kalian coba amati gambar mengenai pengusaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel. Nah, di sini coba kalian analisis apa saja sumber daya dan alat-alat yang digunakan oleh ketiga Fotokopi, printer, listrik. Coba kalian lihat lembar kerja kalian. Coba lihat di lembar kerja ini. Lembar kerja yang ini di halaman yang ketiga. Nah, coba kalian analisis. Kalian disuruh untuk menganalisis tiga jenis. Yang pertama, sumber daya. Setelah kalian mengamati ketiga gambar ini, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya mengenai
sumber daya alam dan alat apa saja dari ketiga pekerjaan wirausaha? Silakan Fikri mau yang pertama. Silakan Fikri. Sumber daya alam dan alat apa saja yang digunakan oleh pekerjaan fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel? Yang pertama fotokopi dulu. Mas, alat yang digunakan usaha kopi yaitu satu mesin fotokopi menjadi alat produksi. Nah, ya, kemudian dua kertas berfungsi sebagai bahan produk. Tiga sumber daya manusia menjadi operator mesin kopi. ya, Dua mesin yang tahap potong rambut. Satu mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk rambut. Dua kursi menjadi tempat pelanggan untuk selagi dia dicukur. ya, Tiga sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. ya, kemudian Tiga bengkel. bengkel. Satu perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha. Dua sumber daya manusia menjadi menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Fikri. Ya, betul sekali ya. Kemudian Ya, dari ketiga pekerjaan ini, menurut kalian apakah semuanya berasal dari dalam negeri? Siapa yang mengemukakan pendapatnya? Silakan Naina. Apakah semuanya dari dalam negeri? Tidak, karena mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Iya, betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk Naina. Ya, tepuk tangan untuk Naina. Ya, betul sekali apa yang dikemukakan oleh Naina, bahwa di mesin fotokopi itu ada buatan luar negeri, contohnya mesin fotokopi. Kemudian di pangkas rambut itu di bagian mesin cukurnya buatan luar negeri, tidak dalam negeri. Kemudian pada bengkel itu di alat-alat dan perkakasnya sebagian itu atau suku cadang berasal dari luar negeri. Nah, untuk melengkapi pemahaman kita mengenai barang-barang dari luar negeri atau dalam negeri, baik itu kerjasama ekonomi Indonesia di ASEAN, Bapak ada sebuah video pembelajaran ya. Coba kalian simak dan perhatikan baik-baik ya. Ya, simak baik-baik apa yang disampaikan di video pembelajaran ini. Ya, silakan. Selamat menyaksikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak harap semoga kalian ada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah di masa pandemi COVID-19. Nah, dari video pembelajaran tadi, apabila kalian menyimak dengan baik, itu ada dijelaskan bahwa ASEAN itu dibentuk oleh 5 negara ya. Coba negara apa saja? Siapa ya? Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand. Kemudian Indonesia itu dalam kerjasama ekonomi di ASEAN itu melakukan kegiatan ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor itu kegiatan apa? Menjual barang ke luar negeri. Betul sekali. Menjual barang ke luar negeri. Menjual. barang luar negeri. Betul sekali. Ya. Iya, menjual barang ke luar negeri. Ya, menjual barang produk dalam negeri ke luar negeri itu yang disebut ekspor. Kalau impor itu apa? Mendatangkan barang mendatangkan produk luar ke dalam. Boleh, ya, betul sekali. Jadi impor itu adalah mendatangkan atau membeli produk luar negeri atau impor. Tadi di Indonesia itu ada yang khas Bandung nih yang diekspor dari Bandung. Apa itu yang diekspor ke luar negeri? Baduyut. Sepatu Cibaduyut. Ya, ternyata sepatu Cibaduyut itu diekspor ya ke negara-negara sekitar ini. Ya, kemudian mobil. Ada yang tahu mobil yang diimpor dari Malaysia?
Mobile yang dari Malaysia, ada yang tahu? Malaysia itu hebat. Honda dari Jepang. Apa? Ada yang tahu? Nah, nanti kalau kalian jalan melihat mobil, Bapak sebutkan ya, mereknya itu adalah Proton. Mobil Proton, lambangnya singa, itu produk dari Malaysia. Tapi kita jangan khawatir, negara kita sudah membuat mobil. Hebat, negara kita sudah mengekspor mobil listrik yang namanya itu SMK, itu sedang dipamerkan di ASEAN. Kemudian selanjutnya, nah di sini tugas kalian. Nah di LK, coba buka LK-nya. Di LK kalian disuruh untuk mengamati hasil video. Ini dikerjakan secara berkelompok. Ya, Bapak akan bagi kelompok ya kalian. Bapak akan bagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok saja. Nanti kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan di layar untuk bergabung dengan kelompok atau dengan room atau ruangan, kalian klik yes atau iya ya. Paham ya? Paham semuanya? Kita bahas ya, Bapak ingin perwakilan dari setiap kelompok untuk mengemukakan ya, menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya. Coba Bapak mulai dari kelompok yang pertama. Naisha? Mengimpor dan mengeksplor barang. Iya, yang pertama mengimpor dan mengekspor barang. Dari kelompok 1 itu untuk kerjasama ekonomi ASEAN, yang pertama itu mengimpor dan mengekspor barang. Coba Bapak sekarang dari kelompok silakan Alisa Putri. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, hal itu merupakan suatu dalam pengelola sektor produksi lokal. Baik, kita lihat kerjasama ekonomi di bidang ASEAN, di lingkup ASEAN. Nah ini ya, yang pertama itu promosi pariwisata ya, promosi pariwisata. Tadi selain ekspor impor ada promosi pariwisata. Kemudian yang kedua, menyediakan cadangan makanan ya, jadi ini termasuk kerjasama ekonomi. Menyelenggarakan proyek industri ya, menyelenggarakan proyek industri. Contohnya proyek pupuk itu ada di Aceh, Indonesia, itu pusat di ASEAN. Kemudian yang keempat, membuat kawasan perdagangan bebas. Nah kemudian hasil diskusi selanjutnya. Nah, komoditas ekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN. Tadi kelompok 1 sudah, 3 sudah. Bapak sekarang meminta perwakilan dari kelompok 4. Gimana cara? Tidak terdengar sekali lagi. Tekstil ke Malaysia dan Singapura. Ya, yang pertama tekstil ke Malaysia, Singapura. Kemudian apa lagi? Kopi ke Malaysia dan Myanmar. Kopi ke Kakao Malaysia dan coklat Myanmar. ke Malaysia dan Singapura. Ke Malaysia dan Singapura. Produk hasil hutan ke Thailand dan Singapura. Ya, hasil hutan ke Thailand dan Singapura. Ada lagi? Udah. Nah itu tepuk tangan untuk kelompok 4 ya, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Bagus sekali ya, itu hasil komoditi ekspor. Jadi komoditi itu adalah barang yang diperdagangkan ya. Komoditi itu barang yang diperdagangkan dari Indonesia ke ASEAN atau diekspor. Baik, kita lihat. Bapak akan membahas. Nah ini ya. Jadi komoditas yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara ASEAN itu tadi yang sudah disebutkan oleh kelompok 4,
Betul sekali ya, ada coklat ya, ada apa tadi, ada kopi ya, ada teh gitu. Nah ini ada hasil industri, jadi terdapat 5 barang, jenis barang yang diekspor Indonesia ke kawasan ASEAN. Nah ini industri itu adalah kain batik, sepatu dan gerabah ya. Kain batik itu biasanya dari Jawa, sepatu itu tadi dari Cibaduyut ya, Bandung, dan gerabah Kasongan itu dari Sleman, Yogyakarta ya. Kemudian hasil pertanian tadi, perkebunan sudah disebutkan, ada contohnya kopi ya. Selain kopi ada kedelai, coklat, lada, dan jagung. Kemudian tadi hasil hutan disebutkan juga. Nah hasil hutan yang diekspor ke negara kawasan ASEAN itu adalah kayu potongan, rotan, dan damar ya. Rotan itu biasanya digunakan untuk membuat kursi-kursi ya, rotan itu. Kemudian yang keempat, hasil peternakan dan perikanan. Nah, Indonesia itu kan negara kelautan, sehingga di situ Indonesia juga mengekspor perikanan. Contohnya daging, udang, ikan, dan mutiara. Kemudian yang terakhir, Indonesia juga kaya akan hasil tambang. Indonesia juga melakukan ekspor pertambangan, diantaranya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, besi, dan kelompok emas. Kemudian selanjutnya, yang tentang komoditas yang diimpor. Nah, komoditas yang diimpor dari kawasan ASEAN ke Indonesia. Tadi kelompok 1, 3, 4 sudah. Sekarang kelompok 2. 1. Barang olahan migrasi seperti bensin, kerosi, dan aftur. 2. Nah. Kemudian 2. Barang konsumsi, daging, susu, dan buah-buahan. 3. Barang industri, mesin, alat komunikasi, dan transportasi. ya. 4. Bahan baku, suku cadang, mesin, bahan kimia. 5. Ya, Jasa terus? tenaga ahli. Ya, ini siapa yang menyebutkan dari kelompok 2? Nadira. Nadira, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan Nadira. Tepuk tangan ya. Coba kita lihat. Nah, betul sekali. Ya, lengkap sekali yang disebutkan oleh Nadira ya. Jadi yang diimpor itu ada 5, seperti tadi yang diekspor. Nah, bahan olahan migas ya, ada 3, bensin, kerosi, dan aftur. Kemudian barang konsumsi, ada daging, susu, dan buah-buahan. Kemudian barang industri, ada mesin industri, komunikasi, dan alat transportasi. Kemudian bahan baku, suku cadang mesin, dan bahan kimia nih. Suku cadang, Indonesia itu mengimpor barang, misalnya contohnya kita akan memperbaiki HP kita rusak. Ketika diperbaiki, suku cadang itu ada di luar negeri. Suku cadang biasanya untuk handphone itu ada di negara Thailand, China. Kemudian jasa seperti tenaga ahli, nih misalnya kita ingin negara kita itu membutuhkan seorang dokter, kita mengimpor dari negara lain, kita ambil dari negara lain dokter. Contohnya seperti itu ya. Nah itu barang-barang komoditas impor dari ASEAN ke Indo. Kemudian yang terakhir kesimpulan kelompok 5. Coba kesimpulannya apa? Sama aku aja Pak Fikri Pak. Silakan Fikri. Peran Indonesia di bidang ekonomi adalah meningkatkan ekspor barang dan produk Indonesia. Eksportir bekerja keras untuk terus meningkatkan barang yang diekspornya, sehingga hasil ekspornya dapat meningkatkan pendapat negara untuk membiayai pembangunan. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 5 ya. Jadi kegiatan ekspor itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah ini coba lihat. Nah betul, hampir sama ya dengan Bapak ya kesimpulannya. Itu salah satu peran Indonesia di negara ASEAN adalah melakukan kegiatan ekspor dan impor ke berbagai negara magnetis. Baik anak-anak, setelah pembelajaran tadi kita ada games tebak kata. Ya, ada games tebak kata. Nah, games tebak kata. Coba semuanya dimatikan dulu speakernya. Ada yang mau jawab silahkan nyalakan speaker. Selanjutnya, ini adalah benda yang dapat menarik benda lainnya. Magnet. Betul sekali.
sekali ya. Nah, anak-anak, pembelajaran selanjutnya tentang benda magnetis dan non magnetis ya. Nah, di sini Bapak ada video pembelajaran tentang benda magnetis dan non ya. Baik, untuk kalian dapat menyimak dengan baik, Bapak harap kalian matikan dulu speakernya ya. Matikan dulu speakernya ya, matikan dulu speakernya untuk menyimak video pembelajaran tentang benda magnetis. Nah, itu anak-anak mengenai video pembelajaran benda magnetis dan non magnetis ya. Tadi dijelaskan benda magnetis itu benda yang bagaimana tadi? Coba siapa yang menjawab? Dari video tadi, benda magnetis itu benda yang Bisa bagaimana? menempel pada dapat menarik magnet yang bisa ditarik oleh magnet. Iya, betul sekali ya. Jadi benda magnetis itu adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Betul sekali. Kemudian, benda magnetis itu terbagi menjadi 3 jenis. Waduh, 3 jenis. Ada apa saja? Feromagnetis, Ya, Fikri, paramagnetis, diamagnetis. dia magnet. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Nah, coba lihat kalian di lembar kerja kalian. Kita akan melakukan percobaan secara berkelompok. Nah, ini tujuan percobaan. Nah, ini tujuan percobaan. Jadi tujuan percobaan yang kalian lakukan ini adalah mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Kemudian alat dan bahannya ya ini ada pensil, penitik, penghapus ya. Kemudian ada paku, ada gunting, ada batu, ada apa ini? Ada daun, ada karet dan tentunya harus ada magnet. Atau kayu, betul sekali. Ya. Kemudian ini langkah kegiatannya. Nah, ini langkah-langkah percobaan yang harus kalian lakukan. Ada 4 langkah. Yang pertama, ambil magnet. Ya, jadi kalian ambil magnetnya dulu, kemudian dekatkan dengan benda magnet. Kemudian amati apa yang terjadi. Apabila itu menempel atau tidak menempel, catat hasil pengamatannya pada tabel. Nah, di sini kalian yang pertama kalian lakukan itu adalah menuliskan barang-barangnya dahulu ya. Di sini tuliskan barang-barangnya ada 12. Prediksinya dulu. Jadi kalian sebelum melakukan percobaan itu tuliskan prediksinya. Misalnya kayu itu apakah bisa ditarik atau tidak bisa ditarik ya. Misalnya kalian kayu itu tidak bisa ditarik, berarti di sini checklist. Paham ya anak-anak? Paham ya? Baik. Kalau paham, Bapak akan bagi kelompok lagi. Kalian menjadi di sini ada 5 ya kelompok. Bapak akan bagi menjadi 5 kelompok lagi. Silahkan kalian bergabung kembali dengan kelompok. Kita akan membahas hasil percobaan benda magnetis dan non magnetis tersebut. Ya, di sini ada 12 bahan tersebut. Coba dari sekarang, Bapak minta dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Mana suaranya kelompok 1? Coba buka speakernya semuanya yang merasa kelompok 1. Sudah dibuka? Suaranya mana kelompok 1? Sudah? Ada. Baik. Selain kelompok 1, yang lainnya dimatikan mikrofonnya ya. Selain kelompok 1, bisa ya? Bisa ya? Baik. Kelompok 1.
Bapak ingin tahu 3 benda yang pertama yang paling atas. Pensil. Pensil apakah benda yang bisa ditarik oleh magnet? Nah, coba kita lihat. Oh, ternyata betul, tidak bisa. Kemudian peniti. Peniti bisa tidak? Nah, coba kita lihat. Bisa. Iya, ternyata bisa ya, bisa ditarik oleh magnet. Kemudian yang ketiga, penghapus. Penghapus bisa tidak kelompok 1? Ya? Tidak. Coba kita lihat apakah benar. Iya, ternyata penghapus tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian benda keempat, paku. Paku bisa? Coba kita lihat. Oh iya, ternyata paku itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Kemudian peniti. Bisa. Iya, ternyata bisa. Bukan peniti ini klip kertas ya. Kemudian yang terakhir, sisir. Nggak bisa. Tidak bisa ya? Tidak. Nggak bisa. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian sekarang kelompok 4. Baik. Kelompok 4. Sekarang benda selanjutnya, gunting. Apakah bisa ditarik oleh magnet gunting? Bisa. Gunting bisa ditarik oleh magnet? Bisa. Coba kita lihat. Oh, ya betul, bisa. Kemudian ini batu ya. Batu bisa ditarik oleh magnet? Tidak. Ya. Kemudian ini kayu. Kayu bisa ditarik? Tidak bisa. Betul sekali. Kemudian daun. Daun tidak bisa. Coba kita lihat. Oh iya, ternyata tidak bisa. Karet, gelang. Tidak bisa. Tidak bisa. Coba kita lihat. Betul sekali. Kemudian kaca. Tidak bisa. Tidak bisa. Baik, kelompok 4. Jadi benda-benda yang dapat ditarik magnet itu apa saja? Ada 4 ya, dari 12 benda itu ada 4. Ini ada 4. Ada apa saja? Peniti. Kemudian Paku. Kemudian Gunting. Penjepit, kertas. Berarti benda magnetisnya terdapat 4 ya, ada 4 benda ya. Jadi benda-benda magnetisnya ada 4. Kemudian sekarang Bapak mau ke kelompok tadi 1, 4, sekarang kelompok 2. Baik, kelompok 2. Benda-benda yang magnetis itu kebanyakan terbuat dari apa? Logam. Dari logam. Kemudian kalau benda-benda yang terbuat yang non magnetis itu kebanyakan terbuat dari Plastik. dari plastik. Kemudian apa lagi selain plastik? Karet, Seng. kayu. Jadi ada 3 ya, betul sekali. Dari kelompok 2 ini ada karet, ada plastik, ada kayu. Itu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau non magnetis. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Bapak minta kelompok 5. Coba bacakan kesimpulannya, kesimpulan dari percobaan. Nah, percobaannya bagaimana kelompok 5? Kesimpulannya, kita jadi tahu benda yang bisa ditarik dan tidak bisa ditarik dengan magnet. Iya. Kita jadi tahu benda yang tidak ditarik dan bisa ditarik oleh magnet. Itu kelompok apa? Kelompok 5 ya? 5. Nah, sekarang Bapak ingin mendengar kesimpulan dari kelompok 3. Jadi tidak semua barang bisa ditarik magnet. Jadi tidak semua benda atau barang bisa ditarik magnet. Yang bisa ditarik magnet itu hanya benda yang terbuat dari apa? Logam. Dari logam. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 5 ya. Bagus sekali. Nah, seluruh kelompok sudah melakukan percobaan. Nah, anak-anak, ini untuk soal evaluasi hari ini. Untuk soal evaluasi hari ini, kalian akan mengerjakan di aplikasi Quizizz ya, di aplikasi Quizizz. Nanti kalian akan dibagikan kode ya, kode dan link. Kemudian untuk tugas tadi, mulai dari tadi yang ada di lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kalian cukup difotokan saja. Hasil tugasnya kalian fotokan lagi seperti biasa.
kemudian kalian upload atau unggah ke Google Classroom. Nah, nanti kalian pilih yang bagian tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 kelas 6G yang ini nih. Nanti kalian unggah di tugas tema 5 di pembelajaran tadi. Kalian sudah mempelajari posisi dan peran Indonesia ya. Coba peran Indonesia itu di lingkup ASEAN itu dalam bidang kerjasama ekonomi, Indonesia melakukan kegiatan apa tadi? Coba ada yang tahu? Import. Melakukan kegiatan impor, ekspor, impor. Ya betul sekali, melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kalau ekspor itu apa tadi? Ekspor. Impor. Kalau ekspor itu kegiatan apa? Kirim barang ke luar negeri. Mengirim barang ke luar negeri. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang ke luar negeri. Kemudian kalau impor, Memasukkan dalam ke dalam negeri. memasukkan barang, Ke dalam negeri. iya, memasukkan atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya. Kemudian tadi setelah kalian mempelajari posisi dan peran Indonesia, kegiatan ekspor dan impor, kalian mempelajari tentang benda magnetis dan non magnetis. Tadi benda magnetis itu kebanyakan terbuat dari apa? Logam. Dari logam, betul sekali. Kalau benda non magnetis dari apa saja tadi? Plastik. Karet. Dari apa? Dari karet. Karet. Yang non magnetis, Kayu. yang bukan magnetis. Kayu, batu, Plastik, batu, karet, ya betul sekali. Karena pembelajaran, kesimpulan pembelajaran hari ini ya, mulai dari peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN sampai benda magnetis dan non magnetis. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang pembelajaran hari ini? Nah, cukup paham ya? Ya, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tema 5, subtema 2 pembelajaran kedua, yaitu materinya masih mengenai peran Indonesia di bidang ASEAN. Kemudian ada poster, ya, poster logo. Kita akan mempelajari itu di pembelajaran dua nanti. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi pembelajaran dan menyajikan materi pembelajaran hari ini yang anak-anak. Bapak mohon maaf sekali, dan semoga kalian memahami apa yang disampaikan oleh Bapak dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh Fikri. Fikri, silakan pimpin teman-temannya untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ada udah mas. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ya atas partisipasinya. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan terus semangat untuk mengikuti kegiatan pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi